wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, wa khususan tiang sepah disebutaken ila ruh Abi Ahmad bin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Faslun ay hadza faslun. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong ba'dal faraghi sewise pragat, sewise rampung, minal wudu'i saking wudu. Orang yang setelah selesai berwudu, maka hendaklah dia berkata. Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah yang harus, bukan harus, sunnah ya, sunnah diucapkan setelah selesai berwudu. Apal beli Kang Umar? Boko beli apal wis pedo ngucape syahadat bae. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokatan beli apal. Asyhadu nyakseni sopo isun. Nyakseni alla ilaha illallah an sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang disembah illallahu kejaba Gusti Allah, wahdahu hale suwiji Allah, la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kadue Allah. Asyhadu ini adalah syahadat ya. Syahadat itu adalah kita bersaksi. Yang dimaksud dengan bersaksi itu adalah kita membenarkan. Bersaksi itu membenarkan, bukan melihat. Ya, karena kita tidak mungkin di dunia ini bisa melihat Allah. Jadi tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini. Ketika bisa dilihat, ya dudu Gusti Allah. Begitu. Nah, jadi yang namanya syahadat-syahadat itu kita membenarkan. Makanya yang dinamakan dengan iman itu, ya, yang dinamakan dengan iman, karena syahadat ini adalah ucapan kita sebagai bukti kita beriman. Yang dinamakan dengan iman itu adalah
secara bahasanya itu ya mutlakut tasdik, mutlak membenarkan. Berarti iman itu adalah kita membenarkan. Kita membenarkan sesuatu atau bersyahadat itu tidak harus selalu dengan melihat, bukan hanya dengan melihat. Ya, contoh, saya bersaksi atau membenarkan ya suaranya Kang Teguh itu enak. Itu dengan apa? Apa dengan mata? Diplototi baik, wah enak ketenger ning rambute. Ya nggak bisa. Ya. Kita membenarkan orang itu memiliki suara yang enak, ya, sehingga hati kita itu membenarkan, itu prosesnya melalui indera telinga kita. Jadi lamun diplototi baik kok, beli weru, ya. No, lamunan dengan melihat kita bisa apa sih membenarkan suaranya orang enak, kayak nyawang pamanoding ku, wah kayak mirip Muammar gitu, misalkan, ya, no, suara enak gitu, ya beli bisa, ya harus nyanyi ya, harus membaca Al-Quran, kemudian ditangkap oleh telinga kita, baru kita ini membenarkan, tasdik, bahwasanya suaranya enak, ya. Saya bersaksi bahwa Kang Umar itu wonge bagus. Alhamdulillah ya Kang Umar. Ya, no. Bagian rada gesing tapi bagus. Ya, ireng manis. Ya. Saya menyatakan kesaksian semacam itu dengan apa, Kang Umar? Dengan mata. Ya. Karena kita tak deleng. Oh. Ari lamunan je nganggo kuping, ya beli mancing. Ya. Deleng suarai baik, wah. Ya, wonge durung weru tapi wis ngrungokaken suarai. Ya, wah ki ketenger jegin ki wonge bagus ki. Kira bisa weru bagus priben? Ya suarai sih jeli. No, ya durung tentu. Ya. No, durung tentu wong kang suara enak iku wonge bagus. No, makanya kita membutuhkan penyaksiannya itu melalui indera mata. Ya, konon Kang Umar. Ya. Kita bisa menyatakan atau membuktikan seguling kue Mbak Erna kue enak no kono no. Ya. Seguling kono enak. Ya. Itu dudu deleng dideleng, dudu dipencerongi baik. Ya. Nah, kono arane katonane enak. Tapi dengan apa? Ya, yang kebok wis diicipi, wis dipuluk, ya baru kita membenarkan, tasdik, ya itu namanya syahadat itu begitu, ya. Begitu pula, ya ketika kita ini bersaksi kepada Allah, maka hati kita membenarkan, ya melalui apa? Melalui akal kita, ya. Akal kita mendapat informasi dari mana? Ya dari telinga, dari mata. No, kemudian dimasukkan ke dalam akal pikiran kita, akal kita, sehingga kemudian hati kita membenarkan. Ya, nah itulah yang disebut dengan iman. Ya, jadi iman itu membenarkan sesuatu. Kita menyatakan kebenaran bahwasanya Allah itu ada dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Hati kita membenarkan, ya, melalui akal kita, ya. Kemudian akalnya dari mana? Ya dari pengetahuan yang kita dapat melalui proses ndeleng ngerongokaken. No, begitu prosesnya, ya. Walaupun dalam masalah keimanan ini sendiri, itu iman warisan itu sudah dianggapnya sah. Ngerti iman warisan? Namanya iman taklidi. Ya, no, sira aja percaya nih Gusti Allah. Yo itu sih nurut baik lah. No, ya. Nurut ning wong tua, nurut ning apa, ya tanpa kita mengetahui dalil. Ini namanya iman taklid. Ya, kita hanya mengikuti saja. Nah, ini dianggapnya cukup
untuk menyelamatkan kita. Yo, jadi pedo andon geradak geruduk bae. Sing penting ati percaya ning Gusti Allah lan ning Kanjeng Nabi ini cukup. Ya. Nah, kalau naik lagi namanya imanu ilmin, iman berdasarkan ilmu. Ya. No. Kalau diresapi lagi ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu naik namanya ilmu yakin. No. Dari ilmu yakin naik lagi ya. Namanya ainul yakin. Dari ainul yakin naik lagi namanya hakul yakin ya. Begitu ya. Jadi yang namanya ilmu yakin itu gampangane contohnya makenen. Kita meyakini itu berdasarkan ilmu. Ketika anu krungu apa nih ting 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 ya kita kan wis dibae pengetahuan pokok ting 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 iku wong mider bakso ki. No ya. Nah, itu namanya ilmu yakin. Begitu krungu apa nih ting 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 iku akal kita iki langsung wah bakso. Ya. No, kan kono ya. Itu namanya ilmu yakin. Begitu anabane tok 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 tok. Somai. Nah, ya. Itu namanya ilmu yakin, ya. Karena berdasarkan pengetahuan kita, kang sering nabu model mekonon, ya, ketukane makanan-makanan, ya, tok-tokane makanan-makanan, ya. Itu adalah beko beli ting-ting wong dagang bakso, beko tok-tok wong dagang somai. Ilmu yakin, ya. Kini dorong deleng, ya, no. Akhirnya dilongok. Dongdangane anu bane. Ya, anu dongdangane, ya. Disawang, nah bener kok bakso. No, kan kalau aja paman. Nah, itu namanya ainul yakin. Ya, kita melihat kok kan kok dongdangane. Ya, ana dongdangane, ya. Lamunan dongdangane ningkring ning motor kan masih samar. Ya, no. No, cuman karena dongdangan itu disurung karo dianu dan kita selalu melihat bahwasanya itu dongdangan bakso, akhirnya kita menyatakan bahwasanya melihat bahwasanya ana wong dagang bakso, ya. Tapi kan ketika misalkan tekoning ainul yakin pun, ya melihat pun, ya anaman ingkang luwih mantep, ya namanya hakul yakin. Kita mareki takon dagang apa mang bakso terusan wis dimangkoki ya bener-bener bakso no. Sebab lamunan dorong mekonon kan bisa jadi dongdangane baik dongdangan bakso ya donge dilayani cilok. Nah maksudnya begitu. Itu hanya sekedar pemahaman-pemahaman ya. Jadi ketika kita ini ilmu yakin itu hati kita meresapi betul-betul ya. Maksudnya meresapi hati betul-betul itu, ilmu itu sudah meresap ke dalam hati. Ya, itu masalahnya. Ya, kalau ilmu itu belum meresap ke dalam hati, ya itu berarti ilmu itu masih bertengger ning akal pikiran kita. Ya, contoh misalkan, ya kita hanya tahu tentang definisi arti daripada sabar. Ya, ini belum ada jaminan orang yang tahu tentang definisi sabar, tentang pengertian sabar itu bisa bersabar kalau ilmunya itu belum dimasukkan ke dalam hati. Ya, makanya dalam kenyataannya kita sering melihat orang-orang kang katonane iku paham betul tentang pengajian ning bab sabar, kenyataane mewek, ngebrong-ngebrong ya ketika terkena musibah. Nah, maksudnya ilmu yakin ini adalah ilmu yang sudah masuk ke dalam hati. Wis manjing ning hati, paman. Ya. Jadi ketika ada pemberitaan dari Al-Qur'an bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Bahwasanya Allah itu maha mampu, hati kita ini menerima. Ya, menerima dan
wis bener-bener yo ngerasakaken, sehingga apa? Ketika menghadapi persoalan hidup serumit apapun tetap tenang karena kita wis memahami dalil itu. Gusti Allah sih mampu beli warung ya, walaupun kita kepepet kayak ngapa kan, ya kan? No, ketika Allah itu berkenan untuk mengangkat kita, kita yo apa sih pasti terangkat ya. No. Nah, itu namanya ilmunya itu sudah meresap ke dalam hati. Apa buktinya? Dia tetap tenang. Beli keder kan ya, ngadepi penyakit kang apu bae beli keder, menghadapi permasalahan hidup bae beli keder Gusti Allah si kuasa masa burunga. No, kan begitu. Tapi kalau misalkan hanya sekedar masih ning otak saja, ya tetap keder. Ya, bahkan cenderungnya nanti dia berputus asa. Ya, waduh kayu-kayu wis berat pisan gitu. Wis bisa tangi maning kan begitu. Enggak tenang, ya. Jadi ilmu yakin itu begitu. Jadi ilmunya itu sudah meresap ke dalam hati sehingga misalkan ada dalil-dalil dari Al-Qur'an itu, maka sangat berpengaruh ke dalam hatinya, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah yang menjadi pelindung, ya. No, kalau sudah meresap ke dalam hati, ya, menghadapi musuh kesulitan apapun, ya tetap tenang. Karena hasbunallahnya wis manjing ning jero hati. Tapi bukan masih ning otak baik. Hanya sekedar pemahaman arti. Ya masih gemeter paman. No, kan begitu. Itu namanya ilmu yakin itu begitu, ya. No, kalau ainul yakin itu kita sudah dibuktikan secara langsung. Ya. Maksudnya dibuktikan secara langsung dan ini adalah anugerah dari Allah, ya. Contoh ketika Sunan Kalijaga itu dalam sebuah ceritanya beras bisa jadi pasir, ya. Sunan Kalijaga itu berarti sudah dikasih ainul yakin tentang qadarullah, kemampuan Gusti Allah, bahwasanya Allah itu mampu berkehendak berbuat apapun, ya, sehingga dibuktikan yang pangerane, ya, pasir jadi beras. Kan anugerah, ya. Sehingga ketika melihat pertunjukan ainul yakin semacam itu, tambah gede keimanan ini Gusti Allah, ya. Anu wong setruk 10 tahun beli waras-waras, ya. Tak wacai surat Al-Fatihah langsung bisa melayu. Ya, padahal nih dokter di beli mempan-mempan, ya, dong tak wacai surat. Nah, itulah lamun anu kok kita dikasih penglihatan secara yakin tentang kehebatan kalamullah. Ngono paman. Ya. Nah, pokoknya sakul yakin ya luwih dhuwur. Wis luwih dhuwur maning, ya. Makanya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairam kasiro. Jadi ketika orang itu dikasih ilmu hikmah, maksudnya ilmu hikmah itu ilmu-ilmu yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang dikehendakinya, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai besar. Karena ketika dipertunjukkan kayak di model Sunan Kalijaga, itu tambah mantep. Ya, tentang kepangeranan, tentang ketuhanannya itu tambah mantep. Ya, bisa nggak kita ke situ? Ya bisa, ya. Cuman harus melalui perjuangan, melalui proses. Ya, bagaimana prosesnya? Wis dilakoni baik yang bener terus menerus. Sebab namanya ini adalah pemberian. Paham li pemberian, ya. Kalau tidak diberi, ya tidak bisa merasakan, ya. Orang yang bisa merasakan pribisi rasai wong jatuh cinta itu adalah orang yang apa sih lagi demen, ya. Kang pernah ngalami demen, jadi ku weru ora saya wong demen iku mekenen. Tapi lamunan je wong iku beli dipae rasa demen yo rombu bae sampean anu kok. Ya beli weru rasai kepriben. Makanya rasa-rasa demen itu pun adalah ya pemberian juga, ya. Wis paham ya kayak ya. Jadi intinya begitu, ya. Ketika kita ini
bersahadat itu berarti kita membenarkan, ya. Jangan diartikan melihat, ya sapu kang dalam Gusti Allah. Wahdahu la syarikalah, ya. Bahwasanya Allah itu esa, tunggal, tidak ada sekutu baginya, ya. Artinya langka pangeran maning kang ngatur segala-galai iki mung Gusti Allah, ya. Tidak ada yang bisa membuat bahaya terhadap Allah. Langka, yo. Kang bisa mateni Gusti Allah kono, ya. Kayak dene Fir'aun kang apan mateni Gusti Allah, no, kan begitu. Pangerane Nabi Musa pengen dipateni jeneng Fir'aun, ya. Enggak ada, ya, yang bisa membunuh atau memberi kerusakan kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada Allah. Jadi makanya ketika kita iki mengamalkan agamanya Allah, ya, iki bukan berarti kita iki nulungi Gusti Allah duduk, ya, bukan berarti kita ini kemudian memberi kemanfaatan yang Gusti Allah, ya, kita berdakwah ngalor ngidul, ya, apa ngerewangi Gusti Allah, bukan begitu, ya. Itu adalah kewajiban kita sendiri, ya, kewajiban bagi kita sendiri untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Duduk pangerane butuh bantuan yang sampean duduk, ya. Ya karena ketika Allah itu pengen menggerakkan apapun, ya cilewil-lewil, ya. Sebelum kun fayakun itu ya terjadi. Kang kira-kira. Ya artinya begini, jadi sebetulnya kita iki adalah hamba-hamba Gusti Allah, ya. Makanya kita kudu sadar sebagai seorang hamba itu harus bagaimana, ya. Seorang hamba itu karena kita ini adalah hamba-hanya Gusti Allah, maka setiap yang kita kerjakan, apakah ibadah ritual spiritual kita, sholat kita, maca Quran kita, atau ibadah sosial spiritual, hablum minanas kita, membantu orang, bersedekah, ya, itu harus ditujukan kepada Gusti Allah, ya, bukan ditujukan kepada manusia, ya. Jadi sholat kita ya karena Allah, dan kita meminta imbalannya juga kepada Allah, bukan karena untuk dipamerkan kepada selain Gusti Allah. Maksudnya bukan begitu, ya. Jadi sadar posisi kita bahwasanya kita ini adalah seorang hamba. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Kemudian kita juga membenarkan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad, ya, itu adalah abduhu wa rasuluh, hambanya Gusti Allah, ya. Makanya penghormatan terhadap Kanjeng Nabi pun ada batasnya. Tidak boleh sujud kepada Kanjeng Nabi, kita hanya boleh bersujud kepada Allah, ya. Secinta kita, sememuliakan kita ning Kanjeng Nabi, tetap ada aturan-aturannya. Nabi Muhammad itu tetap bagian sangat istimewa, sangat dekat kepada Allah, tapi tetap bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad itu abduhu, ya, sehingga kita tidak boleh bersujud. Kita bersujud ya ning Gusti Allah, wa rasuluhu, dan juga Kanjeng Nabi Muhammad iki utusane Gusti Allah, ya. Dalil, ya, yang mematahkan ucapannya orang kafir Quraisy yang dipercaya ning keutusannya Kanjeng Nabi itu adalah surat Yasin, wal Qur'anil Hakim innaka
laminal mursalin. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad itu termasuk utusan-utusane Gusti Allah. Ya, oleh karena bahwasanya surat Yasin itu adalah surat sebagai bukti ya pengakuan Allah ning Kanjeng Nabi Muhammad, pengukuhan sebagai utusan Gusti Allah, Yasin niku disebut dengan qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Kalau hati itu posisinya raja paman. Ya, ya manusia punya hati, maksudnya rajanya itu adalah hati. Ya, sebab apa yang kita kerjakan, tangan kita, kaki kita itu berdasarkan instruksi dari hati kita. Ya, penasehatnya adalah akal pikiran kita. Ya, sebab hati itu karena hati itu ditempati dengan nafsu, maka otomatis hati itu memiliki dua keinginan. Kadang ingin baik, kadang ingin buruk. Ya, kadang dua kepengenan bagus, kadang dua kepengenan blesa. Ya, ya termasuk di dalamnya hati itu ya menyimpan kebaikan-kebaikan dan juga menyimpan keburukan-keburukan. Di dalam hati kita itu kesombongan ya ada, ketawaduan juga ada. Termasuk di dalamnya juga hasud juga ada. Makanya ketika yang buruk-buruk itu adalah sampah, jangan disimpan lama-lama ya. Jadi ketika Kang Umar rabi maning olye ayu, pamane kan gemreget lih. Waduh. Itu namanya hasud ya. Neleng wong rabi ayu lanange gesing misalkan ya. Lanange beli pantes ya. Iki wong wadon kelilipan apa. Nah, itu namanya hasud juga ya. Ya hari hanya sekedar lewat atau nginepi sedino rong dino masih mending ya, tapi lamunan sampai tetahunan ya wis membosok namanya, yang namanya juga sampah. Begitu pula kesombongan kita, dendam, kesumat, itu sampah-sampah ya. Isi hatiku mekonon ada sesuatu yang baik, ketawaduan, ketawakalan, syukur, sabar, nerimo ya, pemaaf ya. Ada juga sesuatu yang buruk. Kalau sesuatu yang baik dikembangbiakkan. Sesuatu yang buruk berusaha ditumpas. Ya. Walaupun istilahnya kok beli bisa sampai ke akar. Akar cukul maning dipotong maning, cukul maning dipotong maning. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Allahumma duh Gusti Allah atau ya Allah. Jadi Allahumma ini sama dengan ya Allah ya. Jadi Allahumma ini sama dengan ya Allah. Nanti prosesnya yang melalui ilmu nahu. Ya Allah atau duh Gusti Allah ij'alni nadikana panjenengan, jadikanlah panjenengan ni maring isun ya, jadikanlah saya ya. Ini adalah permintaan. Jadikanlah saya minat tawabina, termasuk setengah saking pira-pira wong kang kembali ning Gusti Allah, wong kang bertaubat ya. Jadi maksudnya kalau jadikanlah ini itu berarti wis ana contohe ya kono paman ya. Beko kholako durung ana contohe. Kholako kan nadekaken, ja'ala juga nadekaken. Beko ja'ala wis ana contohe. Maksudnya jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang atau kelompok yang bertaubat. Berarti kan wis anu Nabi Adam loh contohnya. Nah, Nabi Adam itu kan contoh pertobatan pertama paman ya. Jadi contoh pertobatan pertama ya Nabi Adam atau nabi-nabi yang lain yang bertobat-tobat ya.
Tapi beku nabi sih dudu bertobatnya karena kesalahan. Maksudnya kesalahan yang secara umum dianggap salah kono. Jadi babeku hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya, jadi yang baik bagi kita lamunan ning para nabi durung tentu baik. Ya, kono arane hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya, bagi orang umum meminta tolong kepada orang lain itu baik. Tapi bagi nabi itu tidak baik, harus nyaluk tulungin ning Gusti Allah. Ya, makanya ketika Nabi Yusuf nyaluk tolong ning bature kang wis dituaken sing penjara, ya, itu mendapat teguran, mendapat sanksi. Ya, Nabi Yusuf kan engko ira wis metu, tolong sampeaken ning raja sira raja pusat bahwa ning kene iki ana wong kang dipenjara tanpa kesalahan. Ki nyaluk tolong ki, aja kelalen. Nah, kalau tindakan kita yang di bawahnya para nabi itu bagus, arane sadar makom. Ya, arane sadar makom. Tapi ketika yang melakukan para nabi yang bisa komunikasi meminta langsung kepada Allah, tadi beli bagus sih paman. Ya, kono ya. Jadi lamunan istilah Kang Umar dulit-dulit jawal-jawil kok. Ya walaupun salah mending-mendinge. Ya, tapi lamunan Ustadz Kiai Keding, ya jawal-jawil paman. Ya, maksudnya begitu. Ya. Akhirnya mendapat teguran Nabi Yusuf itu, ning peristiwa sepenting itu bisa kelalen sampai akenin paman. Padahal peristiwa pengalaman besar bisa kelalen. Sampai kelalen ini duduk seminggu, 2 minggu, 6 tahun. Itu pun karena raja yang ngimpi. Pengen luru ahli mimpi, akhirnya tembaknya kelingan. Wah, bengian itu gue di penjara bareng karo wong kang bisa meramalkan mimpi-mimpiku. Jadi semacam itu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang atau minat tawabin, termasuk wong-wong kang pada bertaubat kabeh, ya, kembali ning Gusti Allah. Ya. Wis tadi makanan ya kang kira-kira posisi kita itu tiap hari itu termasuk orang yang bertobat. Ya, karena bertobat itu kudu anggal dina. Ya, karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu tiap hari. Ya, artinya kejahatan-kejahatan kita ini dohir mungkin beli ngelakukan kejahatan. Sembayang yo dilakoni, maca Quran dilakoni, ya, nyakiti wong beli, misalkan, ya. Tapi batin itu durung tentu, ya. Bisa jadi terjangkit kesombongan, bisa jadi terjangkit hasud, ya, atau penyakit-penyakit hati yang lain. Dan ini berlaku bagi kita tiap hari, ya. Dan ini yo pancen wis ditegur langsung ning Gusti Allah, ya, dalam hadis qudsinya, ya, bahwasanya kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, ya, innakum tukhtiuna bil laili wan nahar, bahwasanya kamu itu, ya, itu selalu lalai, selalu lupa bil laili, ketika waktu malam dan ketika waktu siang, ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan yakinlah bahwasanya aku, kata Allah itu, mengampuni kesalahan-kesalahan keseluruhannya. Fastaghfiruni aghfir lakum, ya. Maka mintalah ampunan kepadaku, kudu sering-sering nyaluk ampunan ningisun jari Gusti Allah. Aghfir lakum, aku akan mengampuni terhadap kamu. Iki wis ditegasaken ning hadis qudsi, ya. Yo nganan sira iku beko bengi yo kelalen ning isun, ya. Awan juga kelalen ning isun. Pengen turu bleksek bae, ya. Buru-buru berdoa, buru-buru maca-maca ayat kursi dan yang lain-lainnya, ya. Kadang-kadang beli langsung bleksek, pikirane mubeng-mubeng, mikiri uripe sira dewek, ya, pusing, ya.
anu kang luwih parah maning, kelingan ning demenan. Ya, macem-macem ya. Nah, jadi kamu itu lalai ya. Tiap hari itu pada waktu malam yo lalai ya. Buru-buru kelingan ning isun dari Allah ngamprak ya. Atau kang misalkan paling mendinge yo kelingan ning perjalanan uripe bakale mendi. Iku mending pokok kelingane mengkonon paman. No, kadang-kadang kelingane kang jorok. Nah, ya. Nah, cuman pribadi lamunan istilahnya kelingane kang pancen kesusahan hidup. Ya, yo kalau kesusahan hidup kita itu kita aduaken ning Gusti Allah, yaitu top parane munajat. Ya, artinya kita ya berkeluh kesah ning Gusti Allah loh. Ya cacaken lah. Artinya cacaken kita bermunajat dengan Allah. Pribadi cara ya aduh Gusti, perang suku beli mampu konon. Iya kan? Ya tolong beresi lah. Kan itu namanya munajat. Kita curhat ya. Aduh Gusti, kula anu masalah kene, anu masalah kene, anu masalah kene. Nah, itu namanya curhat ya. Kita mengadukan urusan-urusan kita ning Gusti Allah. Dan ketika munajat ini, curhat ini lebih connect, lebih konsentrasi ya, karena kita kelingan ning kesusahane dewek, kelingan ning Gusti Allah. Lebih konsentrasi ya. Kadang-kadang zikir misalkan durung bisa konsentrasi, tapi beku munajat iku ketika kita iki mengaduaken persoalan-persoalan hidup kita ning Gusti Allah iku kayu-kayu kok lebih konsentrasi kono. Karena berkenaan dengan diri kita sendiri ya. Itu ya, itu sudah diberitahu oleh Allah ya. Beku bengi wis kelalen masa wurunga ya. Bagianan sampean posisi lagi blenak ya tetep kelalen ning Gusti Allah ya. Kang dieling-eling iku sedulur-sedulur kang sugi ya. Kelingane nu paman. Ning batur-batur kang bisa ngatasi anu, duduk kelingan ning Gusti Allah dikit ga? Ya. Harusnya kan kita ingat kepada Allah dulu. Baru kemudian Allah mengarahkan arane istikharah kononku ya, walaupun belum melalui proses salat kan, tapi ketika kita wis ngaduaken ning Gusti Allah dulu, kelingane ning Gusti Allah, kemudian nanti Allah itu kasih petunjuk gimana ge. Ning paman bae lah, nah itu begitu. Jadi beli langsung ketika kesulitan itu kelingane ning wong ya. Pokok lagi seneng-seneng, ya kelalen maman. Ya, kelalen ya. Kang dipikiraken niku bagaimana pengen nyeneng-nyeneng apa gitu. Kan kono ya tuku kien. Nah, begitu. Ya. Hura-hura, kan begitu. Schedule ku kang dieling-eling mekonon ya. Dudu sesuatu kang bisa membikin kita ini bersyukur dudu mekonon. Iki wis di peringatan Gusti Allah ya, pulane mintalah ampunan kepadaku karena siraiku mekonon sedina-dinai ya. Ya nyaluk ampuran ingsun ya. Engko pokoknya nyaluk ampura walaupun siraiku mekonon ya isun bakal ngapura. Artinya begini, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa wong alam sejagatku. Ya, lebih luas ya. Lebih luas ya. Makanya ketika kita ini dikasih sesuatu atau ditanya sesuatu, disuruh menasehati siapapun ya, jangan sampai kita memberi nasihat yang membikin putus asa orang lain. Ya. Orang kalau sering membuat putus asa orang lain, dia akan diputus asakan oleh Gusti Allah ya, ning duniae lan ning akhirate ya. Ibadah kita diterima beli, wah ibadah beli karu-karuan mokono diterima aja. Ya, ya dadi tambah lemes, dadi tambah beli ibadah ya. Wah juga ya ibadah ning masjid apa jadi ya mari dadi ning masjid ini namanya membuat putus asa orang lain ya. Nah kalau kamu perilakumu itu semacam itu terus gawe wong akhirnya
putus asa, males, ya. Beli mendukung, ya. Kamu akan diputus asakan oleh Gusti Allah, ya. Jadi urusan masalah amal ibadah kita ning Gusti Allah diterima atau beliku, takeraniku duduk apa sih hanya sekedar bener to beli sah to beli kan konon ya. Tapi amal kamu itu berangkat dari kesombongan atau ketawaduan. Ya, walaupun sirah itu benar secara fikih, secara apa, ya, tapi di dalam hati kamu itu amalnya itu ditumpakin yang kesombongan, ya ditolak, ya. No, kadang-kadang kang katonane masih kurang pas dari kita ya. Alhamdulillah misalkan ya ngalamin, iya kan. Tapi ditumpakin yang ketawaduan, ya justru kun kang diterima aja. Urusan diterima ya lah ngasih beru. Itu wilayah-wilayah Gusti Allah. Tapi yang jelas patokannya begini. Kalau berangkat dari kesombongan, wis ditolak. Ya, kalau berangkat dari ketawaduan, itu diterima. Ya. Jadi tinggal misalkan anu kekurangan-kekurangan kang kurang beres, ya dibenahi. Ya, itu saja. Ya, jangan membuat orang lain putus asa. Nanti kamu akan diputus asakan nih Gusti Allah. Anu wong gering aja dibeden-beden nih. Ya, no, wah, je, geringi model makanya aja. Ayo kayu sih seminggu mana kan buku wah beli gitu. No, yo tambo ngedrop. Ya, masih mending penyakit apa baik kan hari cari Gusti waras si waras. Nggak ada yang sulit ya. No, lamun beli waras ya berarti ninggang ya pas jatah uripe wis entok. No, non duduk karena penyakit dudu apa? Ya, no, karena jatah uripe wis entok beko jatah uripe sedok iku beli kudu-kudu kenang penyakit ya nu anu kang ning dalan dikecus mati ya berita lagi hangat ku ya kan anu artis dikecus mati ya jadi hari masalah jatah urip iku ya beli kudu-kudu sakit ya beli kudu-kudu sakit dingin ya lagi numpak kapal arpan seneng-seneng kapal rigel. No, bisa jadi. Nah, dudu wong kang pusing baik kang matiin cepetku. Ya, wong kang lagi seneng. Nah, ya karena jatah hidup. Ya, jatah urip, ya. Wis kenen, ya. Amalan-amalan kita itu, ya, amalan-amalan kita itu sesuai kaidah-kaidah sajalah, ya. Kita kalau sering membuat orang lain tambah semangat, tambah optimis, ya ya kan? No, nanti kita dikasih semangat ya. Dikasih optimis ya. Dikasih apa sih harapan-harapan. Ning Gusti Allah mokonon. Ya, tapi boku kita sering gawe wong sejen iku dadi tambung lenturuk. Ya. Tambu lemes. Ya, yo kita digawe lemes maning. Ya, no, makanya amal-amal itu ya banyak bertebaran di hadapan kita ya no, jadi konon bae wis kira-kira gawe wong semangat, gawe wong optimis, gawe wong tidak menyerah kan begitu ya. Kita membuat apa sih memberi kemudahan urusan orang lain ya, gawe kemurahan, gawe kemudahan ya, memudahkan urusan orang lain. Aja khawatir ya, kita akan berlipat-lipat dikasih kemudahan yang Gusti Allah ya. No. Tapi sebaliknya, baku gawe sering mempersulit orang lain, ya dipersulit lagi. Ya. Nah, itu begitu. Ya begitu, oh, no. Ya bisa, pun nanduri bisa. Ya. Ya. Pun nanduri bisa. Waj'alni minal muttatohirin, dan jadikanlah aku minal muttatohirin, termasuk orang-orang yang gemar membersihkan diri ya, mensucikan diri ya. Jadi nyaluk sambiran kiyang banyu wudu bisa jadi nyaluk supaya kan kira-kira belilok batal wudu. Nah ini dijaluk ya, kebaikan-kebaikan ini harus kita pinta. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu rezeki. Jadi rezeki ku dudu duit pe paman. Ya, termasuk ketika kita sholati tertib ya rezeki. Ya,
Ketika kita masih kiyang ngaji, ya rezeki. Ya, kiyang puasa, ya rezeki. Ya. Jadi maksudnya kita meminta kepada Allah, ya. Termasuk juga hidayah harus selalu kita pinta. Ya. Kesadaran itu harus selalu kita pinta. Makanya maca Fatihah itu sedina-dina wajib. Ya karena kita sholat sih. Ya. Dan di situ ada permintaan kita untuk diberi kesadaran, ya, diberi hidayah. Ya, sebab kita meminta kesadaran itu penting, ya. Karena kesadaran itulah kemudian kita bisa menerima nasihat orang lain. Kalau kitanya nggak sadar, diwarai ning nabi lah, ning wali, ya, ning wong hebat, ya masuk sadar-sadar, paman. Ya, ya, walaupun guru iku golongane wali, ya, beli mempan, ya, ketika Allah tidak memberikan kesadaran di hatinya. Ya bisa jadi kita kurang konsentrasi ketika meminta hidayah itu, meminta kesadaran itu, ya. Nah, ihdinas siratal mustaqim ya nyaluke undiane menang. Ning ati ya maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim nyaluk manuke payu larang. Ya beli konek arane beli nyambung, ya. Ketika ihdinas siratal mustaqim ya nyaluk supaya dikasih kesadaran, ya. Selalu iling, selalu ingat, kan begitu. Sebab kesadaran itu ya bisa hilang dari diri kita, ya. Mau nih dorong dadi kuwu bener misalkan, atau dorong dadi tokoh iku bener. Ketika menjadi tokoh, kesadarannya hilang, ya. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, kurang benar, yang merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan dirinya sendiri. Itu kan bisa terjadi. Jadi gemar bersuci ini bisa jadi diartikan mensucikan, ya, dari hadas kecil, hadas besar bisa, karena itu pun bagian dari rangkaian ibadah. Atau juga bisa kita artikan membersihkan hati kita, ya, dari sampah-sampah, dari sombong, dari iri dengki, ya, dari sifat-sifat, ya, yang kurang baik, ya, yang berada di hati kita, ya. Dan juga bisa jadi membersihkan keinginan-keinginan kita, maksudnya keinginan yang buruk, ya. Anu membersihkan hati, anu membersihkan jiwa, ya. Membersihkan hati, ya berarti hati kita dibersihkan dari kesombongan dan yang lain-lainnya. Kalau membersihkan jiwa, jiwa itu nafsu, berarti mengarahkan loh, minimal mengarahkan, membersihkan jiwa kita dari kepengenan-kepengenan kang beli-beli kono. Kali gane beli duwe kepengenan tuku sepur ku paman. Kali gane, ya. Atau beli duwe kepengenan kang macem-macem lah, kan konon. Sehingga hati kita atau jiwa kita itu menjadi tenang, ya. Sebab faktor yang menjadikan jiwa kita tidak tenang itu dasarnya kepengenan. Pengen demenan maning, iya, linglung. Iya, sebelum beli kepengen, iya, beli linglung biapa, ya. Jadi bisa mengontrol keinginan-keinginan kita. Minimal bisa mengarahkan lah kan konon. Sebab yo hati kita ini nggak bisa lepas dari keinginan-keinginan. Pasti duwe kepengenan. Karena manusia itu duwe nafsu paman. Ya, dikasih nafsu. Jadi pasti ana bae lah menurutku. Wis mari kiyen pengen sejane. Macam-macam. Kalau sesuatu keinginan kita itu baik dan bermanfaat, yo harus digas. Oh no. Ya. Tuan aja selalu ngidek. Duwe kepengenan bagus apa-apa, dia ngedeki rem paman. Iya. Tapi pokok kepengenane kang blesak, kang apa, iya direm, ya aja digas. Duwe kepengenan kang beli bener digas, gaspol. Subhanakallahumma ay usabbihu. Subhanaka, ya. Subhanaka kelawan nyuci akan panjenengan,
ai usabbihu subhanaka, tegese nyuciaken isun kelawan nyuciaken panjenengan. Jadi maksudnya begini, kita jangan salah paham ya. Kita bukannya mensucikan Allah, sebab Allah sudah suci dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya subhanaka itu kita mengakui bahwasanya Allah itu maha suci. Oh, no, ya. Kita mengakui bahwa Allah itu maha suci. Kita meyakini, mengakui, berikrar bahwasanya Allah itu maha suci. Bukan kita yang mensucikan Allah. Allahumma wa bihamdika, ya Allahumma duh Gusti Allah wa bihamdika, ya ai ahmadu bihamdika, artinya kita memuji atau menyanjung kepada Engkau ya Allah, ya dengan betul-betul menyanjung Engkau. Jadi menyanjungi ning Gusti Allah iku temenanan ya, jadi beli badan ngono paman ya. Ini juga ketika kita menyanjung apapun jangan lupa libatkan Gusti Allah. Kita nyanjung ning wong bagus, ning wong pinter, ning wong berprestasi. Jangan hanya sekedar terhenti ning wonge ya, tapi kelingana bahwasanya yang membuat dia hebat itu adalah Gusti Allah. Nanti itu sanjungan-sanjungan yang bernilai pahala. Ya, ketika kita teringat ning Gusti Allah ya. Jadi duduk ganteng temen jelik, bapaknya siapa ya jelik. Anaknya siapa ya? Masuk kelingane wong tuae. Kelingane ning Gusti Allah. Ya, langkah urusane ya bagus besak iku karo wong tuae ku maksude. Ono ya. Itu ya, ketika kita nyanjung kan ya nyanjung Gusti Allah ya. Kang paraiku ketika kita menyanjung maksudnya ngelitiki. Ngalem-ngalem buru-buru apaan kelingane Gusti Allah, kelingane ngelitiki. Wah, hampir brocol gitu ya, tak kalem bae sampai seporete lah ya, kan begitu. Iya ya, karena sebetulnya tabiatnya manusia itu begitu ya. Manusia itu akan lumpuh ketika dibaiki, disanjung lah termasuk. Terteran paman, lamun dia ngomong pamanku ganteng ya, kang ngomong udah katan paman Sarudin misalkan terteran bi paman, terteran apa maning lawan jenis kang ngomong ya, bagianan wong kang disenengi kan ya, apa maning kang disenengi. Asyhadu alla ilaha illa anta, ya nyakseni sapa ingsun la ilaha ora ana pangeran kang ansak temene kelakuan, la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib disembah illa anta kecuali engkau ya. Ini berarti kita seolah-olah lagi berkomunikasi, makanya pakai domirnya mukhotob ya. Jadi kaya Gusti Allah iku lagi berkomunikasi ya karo kita kono paman ya. Jadi tidak ada Tuhan selain engkau. Astaghfiruka, nyaluk ampunan sapa isun ka ing panjenengan ya. Penambahan sin alif sin ya, atau penambahan sin ini adalah mengandung makna pengertian litolab. Litolab itu meminta ya. Jadi ketika misalkan khofaro itu memaafkan atau mengampuni ya, mengampuni namanya khofaro. Tapi ketika dikasih tambahan alif dan sin atau jelasnya sin lah, istighfaro, maka meminta ampunan. Jadi pokok ngapura beda karo meminta apura. Kitanya yang meminta. Jadi istighfar itu adalah kita meminta ampunan ning Gusti Allah. Astaghfiruka, nyaluk ampura sapa isun ka ing panjenengan. Wa atubu lan tobat sapa isun. Tobat itu adalah arrujuk ilallahi, kembali ning Gusti
Allah, itu namanya tobat ya. Wa atubu lan balik sapa isun ilaika maring panjenengan. Maksude bertaubat ya, kembali ning Gusti Allah. Orang yang bertobat itu langkah-langkahnya adalah yang pertama kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Itu langkah yang pertama. Wong lamun beli ngerasa salah, ya masuk tobat tuh yang ngerasa bisa salah sih. Ya. Orang yang pengen memperbaiki diri itu adalah orang yang merasa bahwa dia itu salah. Ya, kita iki wis pasti salah. Ya, yang Nabi Yunus saja itu walaupun kesalahan ini kan beli jelas lamunan menurut kacamata golani kita-kitaan. Ya, tapi beliau ya meminta ampun ya, mengakui ya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, ngakui nu. Barang kita katik takon gedik, ya, aduh dosa apa, salah apa, seret temen berangsuku, takon gedik. Itu mengakui tentang kesalahan-kesalahan kita. Apa yang kita akui, ya bisa saja kesalahan-kesalahan yang jelas-jelas salah. Atau mungkin yang kita akui itu adalah kebaikan-kebaikan kita yang belum benar, kono paman. Kita mungkin berbuat baik, sodakoh itu memberi kemanfaatan itu baik. Itu adalah perbuatan baik. Tapi belum benar. Nah, ngapa belum benar? Karena hati kita masih tertuju bukan kepada Allah. Pengen mendapatkan sanjungan atau kecampuran lah. Ya, pengen dihormati. Ya, apa maning memberikan ning bojo yatim, mboknya masih demplon paman. Ya, nah itu kan lebih bahaya lagi maksudnya ning hati kita ya. Karena kita berharapnya ke situ. Jadi bertobat itu bukan hanya sekedar tentang kesalahan-kesalahan kita yang jelas-jelas salah, tapi juga atas kebaikan-kebaikan kita yang belum naik diterima nih Gusti Allah gara-gara kecampuran wereng lah menurutku ya. Akhirnya kita meminta ampun kepada Allah. Aduh Gusti bengian iku berbuat baik tapi kayu-kayu kok itu ku bengian ku motivasi yo karena yo macam-macam. Nah, nyaluk ampunan ya. Makanya kan begitu. Itu Imam Ghazali sendiri yang mengatakan begitu ya. Kalau kamu itu masih diberi umur dan kamu masih bisa menyesali tentang kebaikan-kebaikan kamu yang gak tahu nani baik ya, tapi masih dorong bener, yo kamu orang beruntung ya. Bengian ku pernah ngaji, pernah ini dan itu berbuat baik ya. Kemudian sekarang kita iki kesadaran, oh Gusti bengianku aduh ngelakoni kebagusan ku anu kang dipedek cilik misalkan. Nah, itu sering ya. Nah, itu berarti ketika kamu menyesalinya dan kamu masih bertobat, ya kamu beruntung. Ya. Yang tidak beruntung itu kamu belum menyesali, kamunya mati. Masih ngawang-ngawang kebaikan siraku. Sumakola Romaina an Umar bin Khattab. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.